Pemirsa, sebuah produsen edamame di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus berupaya menggenjot produksi edamame dengan memperluas lahan tanam dan kemitraan dengan petani. Perusahaan menargetkan dapat menanam edamame di atas lahan hingga 750 hektar tahun 2023 mendatang. Produsen edamame PT Gading Mas Indonesia Teguh (GMIT) terus berupaya menggenjot produksi edamame baik kualitas domestik maupun ekspor. Melalui inovasi agronomi, teknologi, mekanisasi, serta transformasi digital, anak perusahaan PT Austrindo Nusantara Jaya Tbk ini berupaya meningkatkan kapasitas produksi dari 6.000 ton per tahun menjadi 9.000 ton per tahun yang terdiri dari edamame segar dan edamame beku. Perusahaan pun terus menambah jumlah kemitraan dengan petani serta meningkatkan kompetensi dan pembinaan agar kualitas dan produktivitas edamame terus meningkat. Terus menerus melakukan pembinaan kompetensi, peningkatan kompetensi dari petani kami. Bagaimana bisa mereka memahami teknik budidaya edamame dan sayuran yang lain dengan lebih baik sehingga produktivitas baik secara volume ataupun kualitas juga bisa ditingkatkan. Selain dari kompetensi, kita juga perlu meningkatkan jumlah dari petani yang kita bermitra dengan PT GMIT. Di mana ini juga mungkin kita akan melakukan sekolah edamame lanjutan yang sudah pernah kita lakukan di 2 tahun sebelumnya. Dalam kemitraan dengan petani, GMIT menyediakan benih, pupuk, pestisida, pendampingan, dan pembelian bibit tanaman, sementara petani menyediakan lahan dan tenaga kerja untuk merawat tanaman edamame. Salah satu petani yang bermitra dengan GMIT, Purwanto, mengaku model kerjasama dengan GMIT sangat menguntungkan. Dengan rata-rata kepemilikan lahan seluas 1 hektar, petani mendapatkan hasil bersih dari insentif rata-rata 4 hingga 5 juta rupiah per bulan. Saya sangat diuntungkan sekali karena semua biaya ditanggung perusahaan dengan SOP tadi, sesuai dengan SOP. Selain kemitraan dengan petani, GMIT juga memberdayakan warga sekitar melalui program Kampung Edamame, di mana komunitas UMKM diberikan modal usaha dan bantuan alat produksi agar dapat menghasilkan produk berkualitas hingga pemasaran. Dalam program ini, pabrik akan menyediakan bahan baku edamame sortiran atau edamame yang pecah dan tidak dijual, namun memiliki kualitas yang sama dan layak dikonsumsi untuk diolah menjadi berbagai makanan dari edamame. Edamame yang setelah disortasi tidak lolos masuk untuk pasar ekspor ataupun pasar domestik, tapi dia masih aman dikonsumsi dan punya value. Nah, kemudian Kampung Edamame ini kami bekerja sama dengan komunitas tentu di area sekitar perusahaan, area sekitar operasi kami. Nah, dari sinilah kemudian edamame ini diolah menjadi berbagai macam panganan. Jadi seperti tadi kita lihat di sini ya, ada peye edamame, kemudian ada edamame crispy, ada bakpia edamame, bahkan edamame dijadikan bumbu pecel. Varian makanan berbahan baku edamame cukup beragam, mulai crispy edamame, tahu, keripik, bakpia, yang semuanya mendapat respon positif dari pasar. Saat ini pemasaran produksi varian edamame sudah menyebar ke sejumlah kota di Indonesia, dengan omset per bulan mencapai 10 juta rupiah. Kalau edamame crispy itu sehari itu kan bisa 8 kilo crispy. Itu nanti dikali 1 bulan itu. Totalnya berapa kapasitas produksinya? Bisa 1 kintalan lah, 100 kilo itu. Sebulan ya? Bisa. Itu dijadikan berapa varian? Kalau edamame crispy itu cuma 1 aja, kita pakai original. Tapi kalau produk-produk lain itu kita kan masih PO atau apa itu, kalau pia. Kalau edamame crispy kita ready terus.
PT GMIT menargetkan dapat menanam edamame di atas lahan hingga 750 hektar tahun 2023 dan akan terus diperluas hingga mencapai 1.500 hektar. Saat ini perusahaan memiliki total lahan produksi 500 hektar dengan 50 kemitraan petani. Selain pasar ekspor untuk edamame segar, perusahaan juga menjual edamame beku. Dari Jember, Jawa Timur, Kumbang Ari, MGN.